Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Mr. Joe. Hari ini kita akan belajar Hello Jakarta Lesson 8, yakni mempelajari simple present tense, adverb of time, keterangan waktu, weathers atau cuaca, dan seasons atau musim. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba keluarkan bukunya halaman 73. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang simple present tense, yakni tentang kalimat yang diawali dengan subjek, kata kerja pertama atau verb one, dan komplement atau kata keterangan. Nah, pada pertemuan ini, kita akan menambahkan adverb of time, keterangan waktu sebelum kata kerja atau verb one. Perhatikan pada tabel. Subjek kita bagi menjadi dua kelompok, yakni Ayu Dewi, kita sebut saja Ayu Dewi, I, you, they, dan we, dan si, he, it, kita sebut saja si hitam. Ayu Dewi, si hitam. Ayu Dewi, si, he, it. I adalah saya, you adalah kamu, they untuk mereka, we untuk kami, si adalah dia perempuan, he adalah dia laki-laki, dan it untuk menyatakan benda, binatang, atau hal-hal lainnya. Pada kelompok pertama, pada kelompok Ayu Dewi, perhatikan yang diberikan warna hijau di sini. Baik kelompok 1 dan kelompok 2 yang diberikan warna biru di sini, ini menggunakan adverb of time yang sama, yakni usually, biasanya. Nah, yang berbeda adalah kata kerjanya. Ketika kelompok Ayu Dewi, maka kata kerjanya tidak ditambahkan dengan huruf S. Tapi untuk kata kerja pada kelompok yang berwarna biru, si, it, itu kata kerjanya ditambahkan dengan huruf S. Lihat yang diberikan warna merah. Sehingga, I usually play in the field, you usually play in the field, they usually play in the field, dan we usually play in the field. Ketika pada kelompok yang kedua akan berubah menjadi she usually plays in the field, he usually plays in the field, dan it usually plays in the field. Ini adalah contoh kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kelompok Ayu Dewi yang berwarna hijau. Ini tidak menambahkan huruf S pada kata kerja pertamanya, yaitu pada play. Sehingga bentuknya adalah tetap subjek Ayu Dewi. Kemudian adverb of time, usually, biasanya. Kata kerja yang tidak ditambahkan huruf S, dan komplement yakni in the field, di lapangan. Pada kelompok yang kedua yang berwarna biru, kata kerjanya ditambahkan huruf S menjadi plays, sehingga strukturnya menjadi subjek she, it, adverb of time, usually, biasanya, plays, kata kerja pertama yang tambahkan S, dan komplement yakni in the field. Baik, sekarang kita akan membahas tentang the weathers atau cuaca. Bagaimana cara menanyakan apa cuaca hari ini? Dalam bahasa Inggris, cara menanyakannya adalah how's the weather? Bagaimana cuacanya? Kemudian cara menjawabnya adalah it is, dan sebutkan apa cuaca pada hari itu. It is sunny. Hari ini cerah. It is cloudy. Hari ini mendung. It is snowy. Hari ini bersalju. Dan it is raining.
turun hujan. Seasons atau musim itu dibagi menjadi dua, yaitu musim di sekitar garis khatulistiwa dan musim yang berada di bagian belahan atas dan bawah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah ekuator, atau jika bumi ini diibaratkan sebuah bola, maka garis yang membagi bumi menjadi belahan atas dan bawah itu adalah garis khatulistiwa atau garis tengah dari bumi ini. Di sekitar garis khatulistiwa ini hanya memiliki dua musim saja. Nah, bagian atas dan bawah dari daerah garis khatulistiwa ini memiliki 4 musim. Antara lain Spring. Spring adalah musim semi. Cirinya adalah bunga-bunga bermekaran di musim ini. Ini musim yang hangat, tidak terlalu panas. Musim yang sangat ideal untuk bunga-bunga bermekaran. Kemudian, setelah musim semi akan menjadi summer atau musim panas. Yakni musim di mana udara akan terasa panas dan digunakan untuk berjemur dan rekreasi. Biasanya summer adalah saat ketika liburan di negara-negara Eropa. Setelah itu adalah winter. Winter adalah musim dingin. Musim dingin itu tidak sama dengan musim salju ya. Jadi bersalju itu adalah cuaca, keadaan udara yang turun salju. Sedangkan musim dingin disebut dengan winter, bukan snowy. Kemudian autumn atau disebut juga dengan fall dalam American English. Ini adalah musim gugur, seperti namanya, pada musim ini daun-daun berguguran. Musim ini suhunya sudah mulai agak dingin. Sementara negara-negara di sekitar garis khatulistiwa atau di belahan tengah dari bumi, ini adalah daerah yang disinari matahari di sepanjang tahun, maka hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau atau dry season, musim kering. Musim ini adalah musim yang terjadi di bulan April sampai dengan bulan September. Kemudian wet season atau musim penghujan, disebut juga rainy season, karena turun hujan di musim itu. Musim ini terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Periode terjadinya musim ini tidaklah pasti, tapi tergantung dari keadaan pada saat itu. Negara-negara yang mengalami 2 musim misalnya adalah negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan sebagian benua Australia bagian atas. Pada musim kemarau, ini dapat terjadi bencana alam, yakni water shortage atau kekeringan. Karena pada saat ini benar-benar kering. Di beberapa tempat yang sulit air, terutama di daerah-daerah di pegunungan, yang mata airnya ini jauh dalam tanah, dan tidak ada mata air yang dekat di permukaan, ini akan terjadi kekeringan yang hebat. Lihat, dapat membuat tanah sampai pecah-pecah seperti ini. Sementara pada musim penghujan atau wet season atau rainy season, ini dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Sebetulnya banjir itu tidak terjadi karena hujan lebat, tapi karena tersumbatnya saluran air. Jika seandainya saluran air itu lancar, maka seharusnya banjir dapat dihindari. Sementara tanah longsor, ini tidak tergantung dari saluran air. Tanah longsor terjadi ketika hujan turun langsung ke atas tanah. Nah, struktur tanah yang sedikit batunya ini akan segera larut ketika terkena air. Maka biasanya di daerah-daerah yang rawan tanah longsor, untuk mencegah tanah longsor ini, tanah-tanah diberikan batu-batuan yang diambil dari tempat lain, terutama batu-batuan yang berasal dari kali ya, yang
bulat-bulat dan kuat. Bukan tanah yang mudah hancur jika terkena air. Ini untuk menghindari landslides atau tanah longsor. Baik, demikian pembahasan pada hari ini. Hari ini kita telah membahas tentang simple present tense, adverb of time, keterangan waktu, yakni simple present tense yang ditambahi dengan keterangan waktu usually. Kemudian kita juga telah belajar tentang weathers atau cuaca, bahwa cuaca berbeda dengan seasons atau musim. Kemudian kita juga belajar bahwa musim itu dibedakan menjadi dua kelompok, yakni musim yang di sekitar garis khatulistiwa, yang hanya terdiri dari dua musim saja, yaitu kemarau dan penghujan, dry season dan wet season. Kemudian musim yang berada di atas dan bawah garis khatulistiwa, yang terdiri dari 4 musim, yakni spring atau musim semi, autumn atau musim gugur yang disebut juga dengan fall karena daun-daun berjatuhan, fall pada musim ini. Kemudian musim dingin atau winter, di musim ini turunlah salju. Sementara pada musim yang dua ini dapat menyebabkan bencana alam sebagaimana disebutkan di buku, yakni shortage atau kekeringan pada musim kemarau atau dry season, dan banjir dan tanah longsor, floods and landslides pada wet season. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi.